Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff ke-1. Hukum Kirchhoff ke-1 itu berbunyi bahwa jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Perhatikan kepada gambar di bawah gambar ini. Titik 0 itu adalah titik percabangan. I1 adalah arus yang masuk melalui titik percabangan, I2 adalah arus yang masuk melalui titik percabangan, I3 adalah arus yang keluar dari titik percabangan, I4 adalah arus yang keluar dari titik percabangan, I5 adalah arus yang keluar dari titik percabangan. Berdasarkan bunyi hukum Kirchhoff ke-1 bahwa jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut, sehingga bisa dituliskan persamaannya adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, sekarang perhatikan kepada contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan arah dan besar kuat arus I1. Jadi yang kita akan cari ada berapa I ini. Nah, untuk mencari berapa besar arus I ini, kemudian arahnya kemana, apakah masuk melalui titik percabangan P atau keluar dari titik percabangan P, langkah pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari dulu arus pada PQ. Jadi yang ini kita cari dulu ya. Nah, jadi pertama kita mencari berapa besarnya arus yang masuk melalui titik percabangan Q ya, yaitu arus yang berada atau yang mengalir pada PQ ya. Kita akan mencari berapa besarnya arus yang masuk melalui PQ. Nah, untuk mencari I ini kita harus mencari dulu berapa arus pada batang PQ ini. Kita coba terapkan arus yang masuknya, berarti arus yang masuk ke sini itu adalah ke titik percabangan Q adalah IPQ, kemudian 3 ampere yang masuk ke titik Q, kemudian yang keluar adalah dari titik percabangan Q adalah 7 ampere, kemudian ada 4 ampere dan 2 ampere. Nah, kita akan coba selesaikan dulu, berarti arus IPQ yaitu arus yang masuk melalui titik percabangan Q ditambah 3 ampere arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, yaitu 7 ditambah 4 ya, kemudian ditambah 2. 7 tambah 4 tambah 2 berarti ini sama dengan 13 ya. 13. Jadi IPQ, jadi arus yang masuk melalui titik percabangan Q ya, arus yang melalui titik percabangan Q itu adalah 13 dikurangi 3 jadi sama dengan 10 ampere. Nah, kalau sudah dicari arus IPQ-nya, maka bisa kita cari berapa besarnya arus I ini yang ditanyakan pada soal ini. Nah, berarti arus IPQ itu adalah arus yang keluar dari titik P. Nah, kemudian arus yang keluar dari titik percabangan P itu ada juga 6 ampere. Nah, kita buat pemisahan bahwa I ini adalah arus yang masuk. Jadi arus yang masuknya adalah I, kita permisalan ya. Kemudian ditambah 5 arus yang masuknya, tambah 5, kemudian sama dengan arus yang keluarnya itu ada 6 ampere ditambah arus IPQ yaitu 10 ampere ya. Nah, jadi 6 ditambah 10 itu adalah 16 ampere. Nah, 16 ampere. Kemudian jadi
I bisa kita cari ya. Jadi I sama dengan 16 dikurangi 5 ya, dikurangi 5. Jadi I-nya itu adalah sama dengan 11 ampere. Nah, perhatikan ke sini. Tentukan besar kuat arus I. Kuat arus I-nya itu adalah 11 ampere. Kemana arahnya? Tadi kita membuat pemisahan bahwa arus I-nya itu adalah arus yang masuk. Nah, ternyata hasil I-nya itu ada nilai positif. Berarti pemisahan kita adalah benar. Oleh karena itu, kemana arahnya I itu? Arahnya adalah masuk. Ya. Jadi kesimpulannya, arah dari arus I itu adalah masuk melalui titik percabangan P. Besarnya adalah 11 ampere. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.